Oke, kembali lagi di channel saya Reynaldi SB. Kali ini kita membahas terkait Aiman yang kali ini dirujak, dicecar oleh M Kodari ya dalam Rakyat Bersuara. Kita lihat langsung gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Sekarang saya ingin tanya ke Bung Kodari. Iya. Itu mungkin nggak sih terjadi seperti tadi itu bahwa ada penggelembungan. Tadi TPZ itu simulasi ya. Iya. Ada algoritma yang menguntungkan paslon tertentu ya. Semuanya mungkin ada diuntungkan, tapi paling banyak paslon 02. Kalau di satu TPS misalnya harusnya 77 tadi digambarkan. Iya. Tapi jadi 677. 600-nya dihilangkan jadi kembali ke 77. Kayak kutu loncat dia pindah ke TPS yang lain. Mungkin nggak sih? Pertama harus ditegaskan kepada pemirsa ya bahwa itu adalah simulasi ya, bukan Betul, data real dari TPS dan Sirekap yang sekarang sedang berjalan. Kenapa itu perlu ditegaskan? Supaya jangan terjadi mispersepsi di masyarakat. Persis saya tadi juga mau bertanya, ini kenapa namanya TBZ, kenapa bukan TPS? Karena simulasi memang. Iya, bahkan saya lebih jauh lagi bertanya, ini sebetulnya daerahnya di mana, lokasinya di mana? Karena kalau bicara kecurangan itu, kita harus bicara spesifik TPS, begitu. Jadi harus ditegaskan bahwa itu adalah simulasi yang belum tentu terjadi ya. Ya. Dan itu simulasi adalah bikinan dari mana? Saya nggak tahu, mesti dicek lagi. Tapi yang jelas Oh, ada iya. di media sosial. Menurut saya iNews harusnya bisa menjelaskan Betul kepada dia. pemirsa loh, itu datang dari mana loh ya? Saya agak lebih hati-hati Dapatnya dari untuk mana ngomong ya? Wah. Aturannya harus jelas ya, dapat dari mana, lokasinya di mana. Jangan yang berita tidak penting dibahas aturannya ya. Iya, sangat berbahaya loh, karena ini viral banget dan ini bisa saja disiarkan ulang oleh oleh netizen, oleh masyarakat, dan seolah-olah itu adalah sebuah kebenaran. Nah, tadi kan disebutkan TPZ dan Ya. kita sudah sampaikan. Enggak begitu, enggak sesederhana Simulasi. itu. Ketika Anda mengilustrasikan bahwa itu adalah contoh simulasi yang terjadi, sebetulnya harus dijelaskan itu datangnya dari mana, sumbernya dari mana. Ada TPZ, enggak semua orang Ya, itu mengerti viral dan di media sosial memahami. dan kemudian Ya. disampaikan. Tadi ada sumbernya. Tapi saya ingin tanya begini. Ini nggak perlu hal yang luar biasa, hanya perlu logika sederhana. Pertanyaannya? Nah ini, yuk pakai logika sederhana. Begini, ini bicara soal ada banyak penggelembungan, ada yang ratusan, ada yang ribuan, bahkan ada Jadi yang persoalannya jutaan. adalah yang Terus, ditampilkan terus, itu terus, adalah terus. simulasi, bukan Iya. fakta. Oh, bukan. Maksud saya Itulah menurut saya berbahayanya. Iya, bukan. Oke, saya geser ya. Simulasi bukan fakta, berbahaya itu ya. Saya nggak membahas itu lagi. Ini pertanyaan. Saya sekarang bahas soal masalah Sirekap. Kalau soal bicara penghitungan, kita bicara memang mekanisme yang diatur oleh undang-undang itu ada dua jenis perhitungan. Ada yang manual, ada yang elektronik. Pertama-tama harus dijelaskan bahwa ini adalah perintah undang-undang ya. Kalau tidak mungkin KPU melaksanakan. Yang kedua, saya mau meruntut dulu dari hulunya. Bahwa KPU itu jumlahnya tidak satu orang, tidak dua orang, dan tidak datang dari pemerintah. Itu diseleksi oleh DPR. Dan saya berani katakan di sini sebetulnya bahwa perwakilan-perwakilan dari partai politik itu semua ada. Iya, Ya, dari sekian anggota KPU semua terlibat gitu ya, partai politik. itu ada dari Golkar yang memilih, ada dari PDI yang memilih, ada Gerindra yang memilih. Jadi dari logika dasar atau logika hulu itu saja, sebetulnya kalau mau dikatakan bahwa akan ada sebuah konspirasi untuk membuat satu sistem Anda katakan itu nggak mungkin. yang menguntungkan calon tertentu, itu hil yang mustahil. Iya. Hil yang mustahil. Yang kedua, sistem ini sudah diproses sekian lama, tidak mungkin Komisi 3 ya itu berdiam diri dan tidak melakukan pengecekan kepada sistem. Iya, tapi gini, saya mau tanya Ya. sebentar. Ini kan logika sederhana ya. Ya. Ketika ada penggelembungan, ada puluhan, Ya. ada ratusan, bahkan ada yang ada jutaan itu. Ya. Tapi kok sudah dirapihin, masih ada penggelembungan lain? Permasalahannya, ini pertanyaan yang paling mendasar. Kenapa kemudian proporsi real count itu sama seperti quick count? Padahal masih ada penggelembungan sampai jutaan. Itu kan logika yang mengusik tuh. Jadi gini, saya menjadikan Proporsi masih sama dengan simulasi quick count. elektronik ini sebagai sebuah pemantauan saja, karena semua sudah jelas di undang-undang yang akan ada jadi patokan adalah hitungan manual. Itu pertama ya, pegangan pertama menurut saya. Yang kedua, kalau kita bicara mengenai penyalahgunaan, selain bahwa KPU itu isinya tidak tunggal ya, nanti mungkin dari harus ada komisi berapa ini yang sebetulnya mengawasi KPU.
ini adalah anggota KPU dan Bawaslu berasal dari semua partai politik. Jadi dalam KPU itu sendiri sudah ada mekanisme kontrol satu dengan yang lain. Nah, yang kedua, dengan adanya quick count yang sudah dilakukan oleh berbagai lembaga dan hasilnya menunjukkan hasil yang sama atau serupa, menurut saya itu sudah jadi satu indikator buat nanti hasil akhirnya akan seperti apa gitu. Jadi hasil akhir dari pengalaman yang sudah-sudah, ya kita bisa katakan bahwa hasilnya nggak akan beda jauh dengan KPU. Nah, permasalahannya ini pertanyaannya ini sudah ada penggelembungan tapi hasilnya masih sama seperti quick count, hasil real count. Itu kenapa? Nah, soalnya gini, penggelembungan ini dulu apakah merupakan suatu fakta atau masih asumsi? kan ada yang disampaikan. Ya, siapa yang menyampaikan? Ada beberapa yang kemudian temuan-temuan di Tadi TPS, Alun di sudah Sirekap dan lain mengatakan bahwa sebagainya. ini merupakan kecurigaan yang harus dibuktikan nanti lewat forum, katakanlah di Mahkamah Konstitusi. Oke, Jadi pada hari ini saya katakan bukti penggelembungan itu belum ada. Buat saya belum ada. Kan Kalau ada memang ada, Bung. tolong ditampilkan di sini yang namanya penggelembungan. Yang tadi Anda tampilkan itu simulasi. Anda tidak bisa menampilkan fakta. Bukan, maksud saya begini. Bagaimana saya mau menanggapi, mau mengatakan ada penggelembungan kalau yang ditampilkan adalah simulasi? Artinya Anda menyatakan bahwa tidak ada penggelembungan sama sekali kok. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya mengatakan saya tidak tahu. Ya, yang diangkat ini kan ada penggelembungan, tapi yang ditampilkan adalah simulasi. Itu kan nggak nyambung. Antara pernyataan yang disampaikan dengan bukti yang intinya Anda meragukan nggak sama gitu meskipun di media sosial bahwa banyak ya. Tapi saya membuka ruang kemungkinan bahwa yang namanya hitung elektronik itu bisa bermasalah. Dan mau ditambahkan juga, dari pertama kali hitung elektronik ini diselenggarakan dulu ya, pusat penghitungannya terbuka bagi publik di Hotel Borobudur. Dari dulu selalu ada komplain terhadap hitungan elektronik ini. Dan menurut saya kalaupun ada kesalahan di situ, maka itu kesalahan kolektif seluruh institusi yang ada di Republik ini, tidak bisa disalahkan kepada kandidat tertentu gitu, karena ini proses yang dipersiapkan sudah lama ya. Setiap kali pemilu diselenggarakan kok masih ada salah juga, nggak bisa disalahkan kepada kandidat tertentu. Menurut saya itu poin yang sangat-sangat penting. Sekarang saya ingin tanya ke Bung Kodari. Iya. Itu mungkin nggak sih terjadi seperti tadi itu, bahwa ada penggelembungan? Tadi TPZ itu simulasi ya. Ada algoritma yang menguntungkan paslon tertentu ya. Semuanya mungkin ada diuntungkan, tapi paling banyak paslon 02. Kalau di satu TPS misalnya harusnya 77 tadi digambarkan, tapi jadi 677. 600-nya dihilangkan, jadi kembali ke 77. Kayak kutu loncat dia pindah ke TPS yang lain. Mungkin nggak sih? Pertama harus ditegaskan kepada pemirsa ya bahwa itu adalah simulasi ya, bukan data real dari TPS dan Sirekap yang sekarang sedang berjalan. Kenapa itu perlu ditegaskan? Supaya jangan terjadi mispersepsi di masyarakat. Persis saya tadi juga mau bertanya, ini kenapa namanya TBZ, kenapa bukan TPS? Karena simulasi memang. Iya, bahkan saya lebih jauh lagi bertanya, ini sebetulnya daerahnya di mana, lokasinya di mana? Karena kalau bicara kecurangan itu kita harus bicara spesifik TPS begitu. Jadi harus ditegaskan bahwa itu adalah simulasi yang belum tentu terjadi ya. Dan itu simulasi adalah bikinan dari mana? Saya nggak tahu, mesti dicek lagi. Tapi yang jelas ada di media sosial. Menurut saya iNews harusnya bisa menjelaskan kepada pemirsa loh. Itu datang dari mana loh ya? Saya lebih hati-hati dapatnya dari mana ya? Iya, saya justru makanya ini sangat berbahaya loh, karena ini viral banget. Dan ini bisa saja disiarkan ulang oleh oleh netizen, oleh masyarakat, dan seolah-olah itu adalah sebuah kebenaran. Nah, tadi kan disebutkan TPZ dan kita sudah sampaikan. Enggak begitu, enggak sesederhana itu. Ketika Anda mengilustrasikan bahwa itu adalah contoh simulasi yang terjadi, sebetulnya harus dijelaskan itu datangnya dari mana, sumbernya dari mana gitu. Walaupun ada TPZ, enggak semua orang itu viral di media sosial memahami. Dan kemudian disampaikan. Tadi ada sumbernya. Tapi saya ingin tanya begini. Ini enggak perlu hal yang luar biasa, hanya perlu logika sederhana. Pertanyaannya? Nah ini, yuk pakai logika sederhana. Begini, ini bicara soal ada banyak penggelembungan, ada yang ratusan, ada yang ribuan, bahkan ada yang jutaan. Persoalannya adalah yang ditampilkan itu adalah simulasi, bukan fakta. Oh bukan. Maksud saya situlah menurut saya berbahayanya. Iya bukan. Oke, saya geser ya. Saya nggak membahas itu lagi. Saya nggak membahas itu lagi. Saya sekarang bahas soal masalah Sirekap. Kalau soal bicara penghitungan, kita bicara memang mekanisme yang diatur oleh undang-undang itu ada dua jenis perhitungan. Ada yang manual, ada yang elektronik. Pertama-tama harus dijelaskan bahwa ini adalah perintah undang-undang ya. Kalau tidak mungkin KPU melaksanakan. Yang kedua, saya mau meruntut dulu dari hulunya, bahwa KPU itu jumlahnya tidak satu orang, tidak dua orang, dan tidak datang dari pemerintah. Itu diseleksi oleh DPR.
Dan saya berani katakan di sini sebetulnya bahwa perwakilan-perwakilan dari partai politik itu semua ada. Ya, dari sekian anggota KPU itu ada dari Golkar yang memilih, ada dari PDI yang memilih, ada Gerindra yang memilih. Jadi dari logika dasar atau logika hulu itu saja, sebetulnya kalau mau dikatakan bahwa akan ada sebuah konspirasi untuk membuat satu sistem yang menguntungkan calon tertentu, itu hil yang mustahil. Ya, Hil yang mustahil. Yang kedua, sistem ini sudah diproses sekian lama, tidak mungkin Komisi 3 ya itu berdiam diri dan tidak melakukan pengecekan kepada sistem. Iya, tapi gini, saya mau tanya sebentar. Ini kan logika sederhana ya. Ya. Ketika ada penggelembungan, ada puluhan, Ya. ada ratusan, bahkan ada jutaan itu. Ya. Tapi kok sudah dirapihin, masih ada penggelembungan lain? Permasalahannya, ini pertanyaan yang paling mendasar. Kenapa kemudian proporsi real count itu sama seperti quick count, padahal masih ada penggelembungan sampai jutaan? Itu kan logika yang mengusik tuh. Jadi gini, saya menjadikan proporsi masih sama dengan quick count elektronik ini sebagai sebuah pemantauan saja, karena semua sudah jelas di undang-undang yang akan ada jadi patokan adalah hitungan manual. Itu pertama ya, pegangan pertama menurut saya. Yang kedua, kalau kita bicara mengenai penyalahgunaan, selain bahwa KPU itu isinya tidak tunggal ya, nanti mungkin harus ada komisi berapa ini yang sebetulnya mengawasi KPU. Ini adalah anggota KPU dan Bawaslu berasal dari semua partai politik. Jadi dalam KPU itu sendiri sudah ada mekanisme kontrol satu dengan yang lain. Nah, yang kedua, dengan adanya quick count yang sudah dilakukan oleh berbagai lembaga dan hasilnya menunjukkan hasil yang sama atau serupa, menurut saya itu sudah jadi satu indikator buat nanti hasil akhirnya akan seperti apa gitu. Jadi hasil akhir dari pengalaman yang sudah ya kita bisa katakan bahwa hasilnya nggak akan beda jauh dengan KPU. Nah, permasalahannya, ini pertanyaannya ini sudah ada penggelembungan, tapi hasilnya masih sama seperti quick count, hasil real count. Itu kenapa? Nah, soalnya gini, penggelembungan ini dulu apakah merupakan suatu fakta atau masih asumsi? Kan ada yang disampaikan. Ya, siapa yang menyampaikan? Ada beberapa yang kemudian temuan-temuan di TPS, di Sirekap dan lain sebagainya. Bahwa ini merupakan kecurigaan yang harus dibuktikan nanti lewat forum, katakanlah di Mahkamah Konstitusi. Oke, jadi pada hari ini saya katakan bukti penggelembungan itu belum ada. Buat saya belum ada. Kalau memang ada, tolong ditampilkan di sini yang namanya penggelembungan. Yang tadi Anda tampilkan itu simulasi. Anda tidak bisa menampilkan fakta. Bukan, maksud saya begini. Bagaimana saya mau menanggapi, mau mengatakan ada penggelembungan kalau yang ditampilkan adalah simulasi? Artinya Anda menyatakan bahwa tidak ada penggelembungan sama sekali kok? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya mengatakan saya tidak tahu. Ya, yang diangkat ini kan ada penggelembungan, tapi yang ditampilkan adalah simulasi. Itu kan nggak nyambung. Antara pernyataan yang disampaikan dengan bukti yang intinya Anda meragukan bahwa sama, gitu meskipun di media sosial banyak ya. Tapi saya membuka ruang kemungkinan bahwa yang namanya hitung elektronik itu bisa bermasalah. Dan mau ditambahkan juga, dari pertama kali hitung elektronik ini diselenggarakan dulu ya, pusat penghitungannya terbuka bagi publik di Hotel Borobudur. Dari dulu selalu ada komplain terhadap hitungan elektronik ini. Dan menurut saya, kalaupun ada kesalahan di situ, maka itu kesalahan kolektif seluruh institusi yang ada di Republik ini, tidak bisa disalahkan kepada kandidat tertentu gitu, karena ini proses yang dipersiapkan sudah lama ya. Setiap kali pemilu diselenggarakan kok masih ada salah juga, nggak bisa disalahkan kepada kandidat tertentu. Menurut saya itu poin yang sangat-sangat penting. Jadi saya sih tidak mendampingi ya kebetulan teman-teman di sana, tapi kami mendapat report bahwa pemeriksaan sudah berlangsung sekitar 3 sampai 4 jam, ada 10 pertanyaan inti, tapi total isi belasan lah ya. Karena ada pertanyaan pembuka penutup. Ya, betul tadi oleh rekan Yakub disampaikan, intinya mendalami lagi, mendetailkan setiap peristiwa ya. Seperti misalnya skripsi itu bagaimana proses pembuatan judul, lalu kapan diserahkan. Dulu kan mungkin pertanyaan hanya umum-umum aja, betul skripsi. Nah, sekarang didetailkan satu persatu. Termasuk juga sebenarnya yang didalami adalah terkait dengan objek yang kita laporkan, misalnya dilihat langsung kata-kata mana yang membuat Anda misalnya merasa harkat martabatnya terhina gitu ya, atau mana yang fitnah, mana yang penghinaan, itu satu persatu dibuka dan dibedah satu persatu. Jadi memang lebih sifatnya sih sama, keterangannya nggak jauh, tapi didetailkan saja. Apakah Bung Kozinudin melihat artinya pemeriksaan sebelumnya terburu-buru, tidak teliti?
Ya, dua hal ya yang terkonfirmasi ya. Pertama, Apa ya itu? memang itu terburu-buru. Yang kedua justru ini adalah bagian dari tindak lanjut pertemuan sejumlah tokoh nasional termasuk tim kami, Pak Abraham Samad dengan Presiden Prabowo Subianto di 30 Januari yang lalu. Dan di antara pertemuan tim kami dengan Presiden, di antaranya adalah keluhan tentang soal kriminalisasi termasuk kasus ijazah palsu. Dan memang ada pesan dari arahan Presiden agar penanganan kasus ini harus hati-hati, tidak boleh kemudian dilakukan secara serampangan, katakanlah demikian. Dan memang setelah itu di tanggal 2 Februari 2026, kemudian Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermawan mengkonfirmasi berkas telah dikembalikan oleh jaksa. Dan menariknya memang ada 3 petunjuk penting dari jaksa. Ya. Yang pertama melakukan pendalaman terhadap keterangan saksi, yang kedua melakukan pendalaman terhadap keterangan ahli, dan yang ketiga melakukan pendalaman terhadap keterangan bukti-bukti. Dan ke dalam konteks ketiga itulah kami kemarin sudah mendatangi Polda Metro Jaya untuk memastikan bukti laboratorium forensik itu harus ditempuh proses yang independen, karena setidaknya bukti yang independen itulah akan mengkonfirmasi bahwa memang sudah ada pembuktian yang paripurna, sehingga tidak versi dari penyidik saja, sehingga klien kami diberi ruang untuk membela diri bahwa penelitiannya itu memang ilmiah, dibuktikan dengan tim independen juga bisa melakukan penelitian dan hasilnya juga bisa dikomparansikan begitu. Nah, adapun terkait pemeriksaan dalam konteks saksi dalam ini saksi pelapor, itu juga tidak lepas dari petunjuk jaksa, di mana salah satunya adalah melakukan pendalaman terhadap keterangan saksi-saksi. Ada 2 saksi tentu yang relevan. Yang pertama saksi pelapor itu sendiri, dan memang apa yang terjadi itu sebenarnya mengkonfirmasi banyak sekali anomali dan kontradiksi dalam pemeriksaan. Misalnya kalau kita bicara tentang status atau riwayat akademik Joko Widodo itu kan dari versi UGM saja berbeda. Misalnya Prof. Ova Emilia dalam 2 keterangan resmi itu menyebut 2 tanggal kelulusan yang berbeda. Yang pertama disebut 5 November 85, yang kedua 23 Oktober 85. Tentu hal-hal yang demikian kan perlu didetailkan, dikonfrontasi kepada pihak yang lulus. Ini yang benar mana? Misalnya juga soal KKN, versi Bareskrim dengan versi pelapor saudara Joko Widodo kan berbeda, ada 85 dan kemudian 83, yang benar yang mana. Nah, termasuk soal-soal berkaitan dengan misalkan skripsi itu ada banyak anomali dan kontradiksi. Anomalinya misalnya tidak ditandatangani, apakah itu lazim, apakah itu sebuah penyimpangan, saudara sendiri dulu menerimanya, apakah ada tanda tangan atau tidak. Tentu ini kan perlu diklarifikasi, agar apa? Agar menjadi jelas dalam proses penyidikan ini apakah benar saudara Joko Widodo itu telah menempuh studi yang benar di UGM, memiliki ijazah yang benar di UGM, sehingga katakan ketika ada penelitian yang menyimpulkan ijazah saudara Joko Widodo itu palsu, dianggap telah merendahkan dirinya serendah-rendahnya atau menjatuhkan kehormatannya sehina-hinanya. Nah, itu yang saya pikir perlu didalami. Ke Bung Rifai, apa tanggapannya soal tadi keraguan-keraguan dan ada bukti-bukti yang tidak dianggap sinkron gitu? Ya, kembali lagi, ini kan sebenarnya kan proses petunjuk dari jaksa ini sesuatu yang sebenarnya alamiah lah ya. Karena bagaimanapun ini kan sekarang polisi ingin menyerahkan seluruh berkas dan tanggung jawab kepada jaksa. Sebelum jaksa mengambil alih, tentunya ya jaksa juga akan melihat dulu apa nih yang akan kami ambil alih kan begitu kan. Dan dia juga melihat dari berbagai angle, termasuk juga melakukan check and balance. Itulah tujuannya kenapa ada proses pratut seperti pra penuntutan ya. Dan di sini rupanya jaksa akan melihat ini perlu dilengkapi lagi. Karena apa? Nanti setelah ini kan jaksa selanjutnya akan membawa ini ke persidangan. Beliau yang akan bertarung di persidangan. Tentunya misalnya beliau minta ini dilengkapi, ditambahkan pun itu sesuatu yang wajar untuk istilahnya lebih kurang melengkapi seluruh peralatan yang dia perlukan untuk nanti bertarung di persidangan. Jadi memang ini alamiah dan perlu disupport ya, apapun yang diminta oleh jaksa sepanjang memang logis berdasar hukum kita support ya. Dan kalau saya lihat khususnya untuk yang Pak Jokowi, menurut saya juga pertanyaan-pertanyaan sangat wajar ya. Dan ini sebenarnya kan nantinya membuat jaksa sendiri menjadi confirm untuk bisa nanti menjalani persidangan. Dan dia harus bertanggung jawab sampai kasasi kan. Panjang proses ini. Makanya kami mensupport apapun yang diminta jaksa untuk bisa lebih didalami ya. Termasuk juga ada beberapa mungkin tambahan selain soal pendalaman. Terkait dokumen-dokumen juga ada beberapa yang ingin dia konfirmasi lagi. Termasuk mungkin juga ada beberapa data yang agak berbeda tadi ya. Itu juga memang harus diluruskan. Cuma kan kembali lagi, ini kan peristiwa 41 tahun yang lalu. Jadi wajar aja orang mungkin salah membaca atau slip tongue. Tapi kan kembali lagi ya dicari yang benarnya seperti apa sih sebenarnya gitu ya. Agar nanti dakwaannya lebih
rigid, lebih jelas. Gitu. Kalau sekarang kan harusnya masing-masing pihak ini bersiap-siap untuk adu bukti, di mana lagi kalau bukan di persidangan begitu. Kalau dari pihak Anda apa sih sebenarnya yang ingin ditunjukkan yang belum sempat ditunjukkan sampai ke gelar perkara khusus dan proses yang sudah dilalui? Saya meluruskan bahwa proses untuk adu bukti itu tidak harus menunggu nanti di persidangan. Justru di tahap penyidikan inilah para pihak itu diberi kesempatan yang seimbang, equal, agar apa? Kalaulah ya perkara ini memang tidak layak, ya tidak perlu dipaksakan. Di mana belum equal pada saat penyidikan? Ya, misalnya harus ada saksi-saksi yang relevan, yang diterima, diakomodir. Termasuk juga tentang tes laboratorium forensik independen gitu. Terlepas memang tidak diatur KUHP, tapi faktanya ada presiden penyidik bisa mengambil kebijakan tanpa mengikuti KUHP juga terjadi, misalnya saat memberikan akses kepada dokumen bukti ijazah saat gelar perkara khusus itu kan tidak diatur di KUHP. Bahkan dibuka segelnya itu kan sebenarnya bertentangan dengan KUHP, tetapi kebijakan penyidik demi equalnya ternyata dilakukan. Saya pikir tahapan itu bisa naik, tapi yang menarik lagi sebenarnya baliknya berkas ini kan mengkonfirmasi memang yang kami sebut kritik terhadap SOP Solo. Jadi proses penyidikan tidak tunduk pada prosedur KUHP, baik yang lama maupun yang baru ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang berlaku 3 Maksudnya SOP Solo gimana? Maksudnya ya prosedur beracaranya mengikuti arahan Joko Widodo. Misalnya begini, kan pasca gelar perkara khusus itu kan jelas. Kesimpulannya penyidikan firm, tidak dihentikan karena mereka percaya diri. Agenda lanjutannya adalah sesuai dengan permintaan tersangka melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi yang meringankan dan ahli dari tersangka. Sudah. Tapi tiba-tiba ada peristiwa 2 orang yang berdamai ke Solo dapat hadiah SP3 itu, tiba-tiba berkas dilimpahkan. Harusnya dilengkapi dulu. Itu kan menunjukkan bahwa memang ada semacam tekanan psikologi seolah-olah kalau yang lainnya tidak mengambil restoratif justice maka kalian akan disidang, kalian akan masuk penjara. Nih loh, berkas sudah dilimpahkan. Padahal harusnya saat itu prosedurnya yang harus dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya bukan melimpahkan karena memang belum lengkap. Karena Polda sendiri menyatakan harusnya melengkapi saksi. Saya mau konfirm dulu soal SOP Solo tadi yang diragukan oleh Bung Kosinudin. Ya, ini kan kembali dari pendapat ya. Karena kalau dihubungkan dengan P19, saya tidak melihat ada penilaian jaksa bahwa penyidik melakukan pelanggaran prosedur, tapi lebih kepada pendalaman fakta-fakta material. Tapi mengikuti arahan Pak Jokowi enggak? Itu sama sekali nggak menjadi bahasanya kejaksaan. Itu nggak mungkin jadi bahasan, tapi menurut Anda apakah yang saat ini sudah berlangsung itu menurut arahannya Pak Jokowi? Enggak lah, nggak mungkin. Jadi pertama gini, mana kita juga tidak pernah menyangka kok Bang Egy sama siapa satu lagi Bang Damai akan datang gitu ya, lalu akan berdamai. Nggak pernah nyangka, bahkan kalau nggak salah seminggu sebelumnya kan Pak Jokowi jelas menyatakan maaf dimaafkan, hukum jalan terus. Tahu-tahu ada peristiwa seperti itu, kami juga mendadak, kami nggak tahu. Tahu-tahu ada kunjungan seperti itu, besoknya kami ditelepon, didiskusikan apakah ini bisa ditempuh secara RJ. Saya dari awal berpandangan memang ini bisa ya, diselesaikan dengan RJ, sehingga ya udah silakan diproses. Nah, proses RJ juga berjalan sesuai ketentuan ya. Menurut saya dari ini sudah dibahas lah di minggu sebelumnya dan ini sudah berjalan. Nah, persoalan soal kenapa berkas dikirim sebelum saksi dan ahli didengar, itu juga pernah saya pertanyakan pada penyidik. Ya. Karena saya juga sekali lagi nggak mau perkara ini berjalan secara serampangan lah. Nah, tapi waktu itu penjelasan dari penyidik adalah lebih kurang kami sudah, jadi teman-teman dari terlapor katanya sudah mengajukan nama. Tapi misalnya A dan B. Tahu-tahu ditunggu-tunggu yang muncul C. Sementara C ini kan belum dipersiapkan lagi nih. Nama dan identitas segala macamnya. Jadi akhirnya itu terkatung-katung. Nah, memang waktu itu kami sempat komplain. Hak untuk menyatakan ingin mengajukan saksi dan ahli itu kan biasanya ditanyakan pada saat BAP tersangka. Itu di bulan November. Ini kok udah sampai bulan Februari gitu ya. Sudah mau waktu itu 2 bulan masih. Akhir 2 bulan. Belum ada perkembangan. Lalu mau sampai nunggu kapan gitu kan. Ini oke hak, tapi kan mau nunggu sampai kapan? Ini sudah 2 bulan tidak ada pergerakan dari pemeriksaan tersangka sampai saksi ahli charge. Nah, waktu itu penjelasannya seperti itu. Ya, ada nama tapi nggak muncul. Ya udah komunikasi dong. Karena itu juga bisa nunggu. Di satu sisi di Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi Korban pun punya hak untuk meminta laporannya segera disidangkan. Jadi perhatikan juga, jangan hanya hak tersangka diperhatikan, hak korban juga diperhatikan. Tapi kami tetap minta mereka seimbang. Nah, entah gimana, atau berkas dikirim ya. Sekalipun juga sebenarnya bukan itu harapan kami tadinya ya. Dipercepat pemeriksaan, atau kalau memang confirm teman-teman nggak mau mengajukan saksi dan ahli, toh masih ada kesempatan di persidangan. Tapi singkat cerita akhirnya berkas dikirim, lalu juga saksi dan ahli sudah diperiksa, ya kami setuju lah. Artinya dilakukan pelayanan secara seimbang. Nah, sekalipun saya agak beda pandangan yang terkait bahwa
saksi dan ahli ini setelah diterima oleh penyidik lalu untuk dibahas terkait kelanjutan perkara ya, karena begini, di pasal 311 ayat 2 KUHP lama sekarang di 434 ayat 2 Oke. itu dinyatakan bahwa seseorang pelaku tindak pidana fitnah dia bisa membuktikan kebenaran tuduhannya, termasuk juga dia bisa membuktikan bahwa tindakannya itu dilakukan untuk pembelaan diri maupun kepentingan umum, tapi ini semua harus dilakukan di persidangan karena yang bisa menafsirkan adalah hakim. Nah, kemarin mungkin saksi dan ahli sudah diajukan nih, paling tidak untuk membuktikan misalnya kebenaran tuduhan, bahwa untuk kepentingan umum kan gitu. Nah, menurut hukum acara bahkan KUHP itu sendiri, ya, hukum materialnya, ini semua hanya bisa dinilai ditafsirkan oleh hakim. Oke, tapi Jadi sudah terjadi. tidak bisa menilai saksi dan ahli lalu mengambil sikap ya. Yang bilang apa hukumnya sendiri. Oke, nah Dan ini merupakan ketentuan khusus dari delik fitnah maupun penghinaan. Oke. Oke, itu dia ya video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.